Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini sebagai lanjutan dari episode sebelumnya, bagian 1 terkait dengan penyusunan judul skripsi. Karena setelah para mahasiswa menyimak video sebelumnya, masih banyak saya temui kesalahan yang masih terjadi, khususnya terkait dengan judul yang masih luas dan umum. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan cara atau bagaimana mengembangkan judul yang spesifik dan unik. Yang pertama, pada dasarnya judul yang kita tulis, yang kita susun itu ada 2, yaitu judul kuantitatif dan kualitatif. Dalam penyusunannya pun juga pasti berbeda. Yang kuantitatif seperti ini cara menyusunnya. Yang pertama, mengidentifikasi variabel Y atau variabel akibat atau masalahnya apa. Jadi mahasiswa ke lokasi penelitian, kemudian mengidentifikasi masalah yang dominan di sana apa. Misalnya hasil belajar siswa rendah, misalnya pada mata pelajaran PAI misalnya. Itu berarti jadi variabel Y. Kemudian setelah ketemu masalahnya apa, baru yang kedua, tentukan variabel X yang berkaitan dengan variabel Y. Variabel X itu variabel solusi untuk mengatasi masalah atau variabel Y tadi itu. Misalnya hasil belajar PAI. Kemudian mahasiswa mencari sebabnya, kenapa hasil belajar PAI rendah. Misalnya sudah analisis, ketemu strategi guru selama ini masih monoton misalnya. Kemudian kita harus menentukan variabel X-nya. Ini didapat dari mana? Dari membaca buku dan berdiskusi dengan sesama guru, dengan teman-teman dan seterusnya yang kaitan dengan variabel Y tadi. Untuk mengatasi variabel Y tadi, hasil belajar PAI rendah dikarenakan metode yang diajarkan monoton, berarti variabel Y-nya harus terkait dengan metode atau strategi untuk mengatasi masalah itu. Nah, ini saya sarankan banyak buku-buku terkait dengan strategi, misalnya karya Silberman yang berjudul Active Learning 101 Strategi Aktif Pembelajaran, dan didiskusikan, baru dirumuskan judulnya. Kemudian untuk membuat judul kualitatif berbeda lagi, bukan diawali dari variabel Y tapi dari variabel X. Jadi kalian berangkat mengidentifikasi suatu lokasi yang ingin diteliti. Yang diidentifikasi bukan masalah dulu, tapi keunikan dari variabel X, dari programnya apa, dari keunggulannya apa, dan seterusnya. Nanti ini akan saya berikan contoh. Setelah ketemu keunikan dari variabel X tadi, baru digali akibatnya, digali variabel Y-nya dari adanya keunikan itu. Misalnya di sana diadakan program tahfidzul Quran misalnya, itu variabel X. Nah, digali akibatnya atau variabel Y-nya, kenapa kok ada program itu. Nah, itu jadikan variabel Y. Setelah itu baru dispesifikan masing-masing variabel tadi, dispesifikan itu dirinci lagi. Jangan-jangan judul kita masih terlalu luas atau umum, baru dirumuskan judul yang tepat. Nah,
Yang selanjutnya, bagaimana cara menspesifikkan judul itu? Nah, saya ambil contoh di dunia pendidikan ada 3 lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non formal. Kita fokuskan di pendidikan formal misalnya. Di lembaga pendidikan formal itu ada 3 kegiatan umum. Yang pertama kurikuler, yang kedua kokurikuler, yang ketiga ekstra kurikuler. Nah, dari 3 lembaga pendidikan kita fokuskan pilih lembaga formal. Kemudian kita identifikasi di sana seluruhnya ada 3 jenis kegiatan: kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler. Kurikuler itu yang terkait dengan kurikulum atau bahasa sederhananya itu yang terjadwal. Kegiatan yang terjadwal dalam jadwal pelajaran itu kurikuler. Pelajaran A pada jam sekian, berapa alokasi waktunya dan seterusnya, itu kurikuler. Kemudian kokurikuler itu pendukung dari kurikuler. Misalnya PAI ada materi tentang sholat misalnya, kemudian di sekolah itu diadakan pembiasaan sholat duha, sholat duhur, dan seterusnya. Itu disebut kegiatan kokurikuler, pendukung kurikuler tapi masih dilaksanakan pada jam pelajaran, masih jam sekolah. Kalau ekstrakurikuler itu kegiatan di luar jam pelajaran, biasanya dilaksanakan setelah pulang sekolah. Oke, dari ketiga ini kita fokuskan kurikulernya. Misalnya kita ingin meneliti di kegiatan kurikuler. Ini saya beri catatan, untuk fakultas yang lain bisa dikembangkan sendiri sesuai dengan kerangka seperti ini. Misalnya kita tadi tentukan kurikuler ini sebagai variabel X-nya, ya, sebagai contoh. Misalnya di kegiatan kurikuler itu ada banyak komponen: kurikulum, pembelajarannya, gurunya, siswanya, fasilitasnya, dan lain-lain. Misalnya kita dari sini tidak semuanya kita teliti, kita ambil contoh pembelajarannya saja. Misalnya aspek pembelajaran, di aspek pembelajaran juga itu bisa kita rinci lagi, ada materinya, metodenya, medianya, evaluasinya. Dari sini tidak semuanya juga kita teliti, ya. Jadi kalau judul misalnya pembelajaran PAI dalam, itu terlalu luas. Oleh karena itu dispesifikkan lagi apakah materinya, metodenya, medianya, atau evaluasinya. Ini pun juga masih terlalu luas, dispesifikkan lagi. Materinya itu ada bahan ajar, ada sumber ajar, ada muatan lokal, dan seterusnya. Ini kita pilih salah satu saja cukup, tidak perlu semuanya. Metode ini yang sering kali dibuat judul mahasiswa biasanya terkait dengan metode. Ini pun kadang kurang jelas. Pendekatan itu cara pandang yang sangat luas atau paradigma yang digunakan. Misalnya pendekatan ada behavioristik, ada konstruktivistik. Model ini juga terlalu luas, jangan diteliti, jangan dibuat variabel karena belum operasional. Model itu misalnya cooperative learning, misalnya student center atau teacher center, itu model, contoh model. Misalnya pendekatan konstruktivis, misalnya konstruktivistik, dijabarkan melalui model cooperative learning. Cooperative learning itu dijabarkan dalam bentuk metode. Metode itu secara umum ada metode ceramah, metode diskusi, metode karya wisata, bermain peran, dan seterusnya. Itu metode. Misalnya tadi model cooperative learning, metodenya menggunakan diskusi misalnya. Kemudian strategi itu menjabarkan dari metode. Diskusi yang seperti apa?
strategi misalnya jigsaw learning. Teknik ini lebih rinci lagi, langkah-langkah dari strategi. Saran saya dalam membuat judul, gunakan kata metode atau strategi jika kalian memfokuskan terkait dengan metode. Jika kalian memfokuskan dengan media, jangan menggunakan hanya saja media pembelajaran PAI, itu juga masih sangat luas, bisa dijabarkan lagi. Media itu ada audio, ada visual, audio visual, multimedia, e-learning, dan lain-lain. Ini harus difokuskan, pilih salah satu saja. Evaluasi juga begitu, ada aspek evaluasinya, ada teknik-tekniknya, ada instrumennya, ada hasil evaluasinya. Yang mana yang ingin diteliti, difokuskan. Ini cara menspesifikkan variabel X. Pilih yang bagian paling kanan ini supaya judul kalian itu spesifik, tidak terlalu luas. Silahkan kembangkan pada aspek-aspek yang lain seperti kurikulum, guru, siswa, fasilitas, tadi itu di kurikulernya atau ekstrakurikulernya, silakan dengan kerangka seperti ini. Kemudian contoh menspesifikkan variabel Y, misalnya yang paling sering digunakan atau dibuat judul. Ini saya ambil contoh, ada karakter siswa, prestasi siswa, kecerdasan siswa, motivasi siswa. Misalnya penerapan program ini dalam pembinaan karakter siswa misalnya. Nah, itu juga terlalu luas. Karakter siswa itu banyak pemecahannya, pembagiannya. Nah, ini berdasarkan pedoman dari Kemendiknas ada 18 karakter. Kalau ini diteliti semua, ya skripsi kalian bisa sangat lama sekali. Jadi saran saya untuk mengembangkan variabel Y, pertama dipilih dari sini yang mana karakter siswa, misalnya ada 18, mulai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, dan seterusnya sampai 18. Dari sini pilih salah satu saja. Kalau variabel X-nya tadi misalnya terkait dengan kegiatan keagamaan, maka karakter religius. Misalnya tentang pembiasaan program apa gitu yang melibatkan kedisiplinan, maka di sini pilih karakter kedisiplinan siswa. Nah, lebih fokus lagi. Variabel Y ini harus berkaitan langsung dengan variabel X-nya. Silahkan dikembangkan sendiri juga pada aspek yang lain, misalnya prestasi siswa itu ada 4, misalnya KI 1 itu spiritual, KI 2 sosial, KI 3 kognitif, KI 4 tentang psikomotorik misalnya. Ini ada sedikit perumpamaan. Memperjuangkan jodoh itu ibaratkan bimbingan skripsi, banyak rintangan dan pengorbanan. Selalu berusaha memenuhi keinginan dosen pembimbing, meski terkadang bertentangan dengan kata hati. Demi mencapai kesempurnaan, kita rela tidak tidur karena memikirkan apa yang terbaik buat dia. Kesalahan dan kekurangan selalu kita perbaiki, dalam kurung kita revisi, meski awalnya hal itu benar menurut kita. Nah, oke, ini saya berikan contoh-contoh. Ada 6.000 contoh judul skripsi yang pernah diajukan, dan 6.000 ini mereka semuanya sudah lulus sidang skripsi. Bisa kalian jadikan referensi, bukan di copy paste kemudian diajukan. Pasti judul kalian akan ditolak karena sudah pernah diajukan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama Nabil.